Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ferdi Tiarlangga Bayangkara dengan NIM 23320111036. Nah, dalam 10-15 menit ke depan, di sini saya akan membahas tentang urgensi hukum internasional di era globalisasi dan digital. Nah, dengan tujuan saya membahas dan membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah hukum internasional yang diampu oleh Ibu Eriska Ginelita Dwi Putri. Nah, mungkin saya akan langsung masuk saja ke dalam pembahasan. Era globalisasi dan digitalisasi menciptakan lingkungan baru yang sangat terhubung, kompleks, dan penuh tantangan lintas negara. Dalam konteks ini, hukum internasional memiliki peran yang sangat mendesak atau peran yang benar-benar urgent untuk menjaga stabilitas, mengatur interaksi global, dan memastikan perlindungan hak individu. Nah, di era globalisasi digital juga, urgensi hukum internasional itu semakin dibutuhkan, semakin terasa gitu. Kayak harus benar-benar ada gitu. Karena dunia yang semakin terhubung dan kompleks, banyak tantangan baru yang muncul yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan hukum domestik, melainkan membutuhkan kerjasama antar negara dan aturan yang berlaku secara internasional. Urgensi apa aja sih, kayak macam-macam itu kayak yang benar-benar dibutuhin di hukum internasional tuh. Urgensi itu apa aja sih gitu kan. Yang pertama tuh mungkin ada regulasi aktivitas lintas negara. Globalisasi dan digitalisasi telah membuat batas-batas negara semakin kabur. Nah, aktivitas seperti perdagangan internasional, investasi lintas negara, dan transaksi digital memerlukan kerangka hukum internasional untuk, yang pertama, mencegah sengketa antar negara, melindungi hak individu, perusahaan, dan negara dalam transaksi global, lalu mendorong keadilan dalam hubungan ekonomi dan perdagangan. Yang kedua, keamanan cyber. Era digital membawa ancaman cyber yang dapat melibatkan pelaku dari berbagai negara, termasuk serangan cyber terhadap infrastruktur penting seperti sistem perbankan, energi, dan komunikasi. Kejahatan dunia maya seperti pencurian data, penipuan online, dan ransomware. Hukum internasional diperlukan untuk yang pertama menentukan tanggung jawab negara dalam melindungi ruang cyber. Yang kedua, menyusun aturan kerjasama internasional dalam menangani ancaman cyber. Lalu membatasi penggunaan teknologi digital untuk keperluan militer atau terorisme. Nah, yang ketiga ada perlindungan data dan privasi. Dengan meningkatnya pertukaran data global, muncul tantangan baru terkait privasi dan keamanan data, seperti penyalahgunaan data pribadi oleh perusahaan atau pemerintah asing, perdagangan ilegal data pengguna. Hukum internasional di sini dibutuhkan untuk menetapkan standar perlindungan data lintas negara. Yang kedua, memastikan hak privasi pengguna dihormati di seluruh dunia. Nah, lalu yang keempat ada perlindungan hak asasi manusia. Nah, digitalisasi membawa ancaman terhadap hak asasi manusia seperti penyebaran disinformasi, sensor, dan pelanggaran privasi. Nah, hukum internasional itu penting untuk menjamin kebebasan berekspresi di era digital, mengatur penggunaan teknologi untuk mata-mata individu atau komunitas, melindungi individu dari eksploitasi dunia maya. Lalu yang kelima, pengaturan teknologi baru. Kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, blockchain, dan Internet of Things (IoT) memunculkan tantangan hukum yang baru. Hukum internasional harus mengatur etika dalam pengembangan dan penggunaan teknologi, penyalahgunaan teknologi untuk tujuan yang merugikan seperti diskriminasi atau perang cyber. Nah, hak atas kekayaan intelektual di dunia digital. Yang keenam, perlindungan lingkungan global. Globalisasi sering memperburuk isu lingkungan, seperti perubahan iklim dan pencemaran lintas batas. Era digital juga berkontribusi pada masalah lingkungan melalui limbah elektronik. Nah, di sini hukum internasional harus mengatur kerjasama global untuk menangani perubahan iklim, mengelola limbah elektronik secara bertanggung jawab, memastikan penggunaan teknologi, dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Yang ketujuh, koordinasi penegakan hukum global. Nah, globalisasi dan digitalisasi menciptakan kejahatan lintas negara, seperti perdagangan manusia, perdagangan narkoba, dan pencucian uang.
Nah, hukum internasional diperlukan untuk pertama tuh meningkatkan kerjasama antar negara dalam penegakan hukum, mengatur ekstradisi pelaku kejahatan, nah memastikan bahwa tidak ada negara menjadi surga yang aman bagi penjahat. Hukum internasional di era globalisasi dan digital adalah fondasi untuk menciptakan tatanan dunia yang adil, aman, dan berkelanjutan. Tanpa regulasi yang jelas, aktivitas lintas negara di dunia yang semakin terkoneksi berpotensi menimbulkan konflik, ketidakpastian, dan ketidakadilan. Karena itu, penguatan dan adaptasi hukum internasional terhadap perkembangan global dan teknologi menjadi kebutuhan yang sangat-sangat urgent atau sangat-sangat mendesak. Nah, hukum internasional di era globalisasi dan digital kayak itu tuh sebuah instrumen yang paling penting untuk menjaga keadilan, stabilitas, dan kemajuan bersama. Nah, melalui regulasi yang adaptif dan kerjasama lintas negara, hukum internasional mampu mengatasi tantangan sekaligus memaksimalkan peluang yang muncul dari perkembangan global dan digital. Nah, penyelesaian hukum internasional juga sangat penting bagi penyelesaian sengketa. Globalisasi memperkenalkan banyak potensi konflik baik dalam perdagangan internasional, hak kekayaan intelektual maupun sengketa teritorial. Lembaga-lembaga seperti Mahkamah Internasional (ICJ) atau Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menjadi penting dalam penyelesaian sengketa secara damai dan adil. Nah, urgensi hukum internasional di era globalisasi digital ini sangat penting pula karena perkembangan global yang pesat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti mulai dari ekonomi, politik, hingga teknologi. Globalisasi telah mempertemukan berbagai negara dengan intensitas yang lebih tinggi, sementara kemajuan teknologi digital membawa tantangan baru dalam hubungan antar negara. Nah, globalisasi telah menciptakan ekonomi global yang sangat terintegrasi, sehingga hubungan ekonomi antar negara menjadi sangat bergantung satu sama lain. Perjanjian perdagangan internasional, haki, dan regulasi perusahaan multinasional membutuhkan aturan hukum yang jelas agar dapat menghindari konflik, menciptakan kestabilan ekonomi. Nah, secara keseluruhan juga hukum internasional di era globalisasi dan digital memainkan peran yang sangat penting untuk menciptakan tatanan global yang stabil, adil, dan damai. Dengan adanya kerangka hukum yang jelas, negara-negara dapat bekerja sama lebih efektif, melindungi kepentingan bersama, dan menanggapi tantangan baru yang muncul akibat perkembangan teknologi dan interaksi antar negara. Nah, untuk menghadapi atau sedang proses menghadapi era globalisasi dan digital ini, hukum internasional harus melakukan kolaborasi internasional yang lebih kuat. Nah, pengaruh globalisasi dan digitalisasi emang benar-benar memaksa negara-negara harus bekerja sama lebih erat gitu dalam yang pertama tuh perjanjian internasional baru seperti konvensi Budapest tentang kejahatan cyber atau perjanjian perdagangan digital. Yang kedua itu organisasi internasional PBB, WTO, dan organisasi lainnya memainkan peran yang penting dalam membentuk regulasi global terkait isu digital. Nah, tantangan kedaulatan negara juga menjadi hal yang urgensi hukum internasional di era globalisasi digital ini. Era globalisasi dan digital menantang konsep tradisional kedaulatan negara. Misalnya, dalam pengaturan data lintas batas, hukum internasional harus mampu menyeimbangkan kedaulatan negara dengan kebutuhan kerjasama internasional. Dalam era globalisasi dan digital, hukum internasional juga globalisasi dan digitalisasi mempercepat kompleksitas hubungan internasional, menuntut hukum internasional untuk terus berkembang, kerjasama antar negara, adaptasi hukum terhadap teknologi baru, dan penguatan mekanisme internasional menjadi kunci agar hukum internasional tetap relevan dalam era ini gitu. Dan
Dan yang ditakutkan tuh terjadi erosi kedaulatan negara. Karena digitalisasi itu mengaburkan batas-batas negara seperti yang tadi disebutkan juga, terutama dalam hal data lintas batas. Perusahaan teknologi sering beroperasi lintas negara, menimbulkan konflik antara kedaulatan nasional dan kebijakan internasional. Lalu teknologi global. Perusahaan-perusahaan seperti Google, Amazon, dan Meta memiliki pengaruh global yang kadang melampaui kemampuan negara untuk mengatur. Nah, jadi hukum internasional itu sangat-sangat dibutuhkan di era globalisasi digital ini. Karena globalisasi dan digitalisasi itu memberikan pengaruh signifikan terhadap hukum internasional, baik dalam menciptakan peluang baru maupun tantangan yang kompleks. Nah, dalam era globalisasi dan digital, hukum internasional juga bukan kayak harus tetap relevan atau hanya relevan, tapi juga menjadi struktur atau fondasi yang penting untuk menciptakan tatanan dunia yang adil, aman, dan berkelanjutan. Kerjasama antar negara, pembaruan kerangka hukum, dan penegakan aturan internasional menjadi kebutuhan yang mendesak. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah ucap atau salah kata. Mohon maaf bila menyampaikan materi yang tidak dapat dipahami. Saya juga masih belajar, dan saya berharap kita juga sama-sama belajar, dan saya harap juga apa yang saya utarakan, apa yang saya paparkan ini dapat menjadi informasi yang berguna bagi para pendengar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.